Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Taib. Afwan sebentar. Pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan tentang al-dhaif, al-musnad dan al-maqtu' pada an-naw'ul khamis dari kitab Ikhtisar Ulumul Hadis. Kemudian ada satu tambahan permasalahan berkenaan dengan al-muttasil kemarin, di mana sudah disebutkan bahwasanya al-muttasil itu adalah mattasala sanaduhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mattasala isnaduhu mutlaqan atau dengan ta'rif yang sudah kita sebutkan dalam pembahasan hadis as-sahih, yakni ketika menyebutkan persyaratan ittisalus sanad, bahwa yang dimaksud dengan ittisalus sanad atau al-muttasil di sini adalah ayyarwiya rawi ya amman fawqahu bi ihda turuqit tahammul as-sahihah. Seorang rawi meriwayatkan an syaikhihi atau amman fawqahu dari gurunya di dalam sanad tersebut dengan menggunakan salah satu dari turuk tahammul yang sahihah, ya, turuk tahammul yang sahihah, imma samaan atau imma samaan atau tahdisan, di mana guru membaca, murid yang mendengar, atau ke ardon, di mana murid yang membaca, guru yang mendengar, atau ke ijazatan, tidak ada yang membaca dan tidak ada yang mendengar. Baik. Kemudian satu tambahan permasalahan yang belum kita sebutkan kemarin adalah hadis al-muttasil ini diitlaqkan untuk semua hadis yang sanadnya bersambung, baik itu berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berakhir kepada sahabat. Maka al-muttasil bisa berupa hadis marfu' dan bisa pula berupa hadis al-mauquf. Nah, bagaimana dengan hadis al-maqtu'? Yakni akan datang nanti maqtu' apa yang dinisbatkan kepada tabi'in. Ya, apa yang dinisbatkan kepada tabi'in. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, wal mauqufu wa yashmalul marfu'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal mauqufa ala as-sahabiyyi aw man dunahu. Ya. Maka al-muttasil ini mencakup al-marfu' dan al-mauquf kepada sahabat serta apa yang atau orang yang berada di bawah sahabat, yakni tabi'in. Maka ini menunjukkan bahwasanya al-muttasil juga yashmalu al-maqtu'. Nah, sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala dan juga Al-Hafidz Al-Iraqi menolak untuk mengatakan bahwa hadis al-maqtu', hadis maqtu' dengan sanad yang bersambung, misalnya Al-Bukhari membawakan kalamnya Az-Zuhri masalan, ya, dengan sanad yang bersambung, ya. Ibnu Shalah dan Al-Iraqi menolak, mengatakan ini hadis yang muttasil. Kenapa?
karena ini adalah qaulut tabi. Az-Zuhri adalah tabi dan qaulut tabi dikatakan maqtu. Ya. Maka kalau dia diriwayatkan dengan sanad yang bersambung, enggak layak dikatakan muttasil. Al-muttasil al-maqtu. Ya, kenapa? Litanafur al-lafzi baina al-kalimatain. Karena ada kontradiktif ya dalam makna kedua kata ini. Kalau dikatakan al-muttasil, apa maknanya al-muttasil? Bersambung. Al-maqtu, apa artinya al-maqtu? Terputus. Bagaimana caranya bersambung dan terputus? Ya, al-muttasil al-maqtu. Nah, maka Ibnu Salah dan Al-Iraqi rahimahullahu taala menolak untuk menamakan al-maqtu dengan al-muttasil. Nah, warrajih dan yang benar adalah apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa al-maqtu itu yashmalu al-muttasil itu yashmalu al-maqtu. Nah, adapun apa yang dikemukakan alasan yang dikemukakan oleh Al-Iraqi rahimahullah bahwa itu terdapat tanafur fil lafzi, yakni kontradiktif dalam makna kedua kata tersebut, maka kita katakan sebagaimana yang kita katakan kemarin dalam pembahasan hasan dengan sahih, ya, bahwa menggabungkan dua kata, ya, menggabungkan dua kata yang maknanya kontradiktif itu tidak ada masalah selama keduanya memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Kalau kita katakan misalnya jaa tawilun qasir, jaa at-tawil al-qasir, datang orang yang panjang pendek, panjang lagi pendek. Yani yang diinginkan panjang masalah panjang umurnya karena dia sudah tua, mungkin usia 90 tahun, al-qasir karena badannya pendek, tubuhnya pendek. Jadi at-tawil bi'tibar umrihi wal qasir bi'tibar jismihi. Itu tidak ada masalah menggabungkan dua sifat yang tanafur fil makna, tapi jihanya terpisah, jihanya munfakkah, ya. Jihanya memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Maka demikian pula di sini ketika dikatakan al-maqtu al-muttasil, ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena al-maqtu itu min jihatil matan wal muttasil min jihatil isnad. Al-maqtu min jihatil matan, yakni matannya disebutkan kepada tabi'in, sementara al-muttasil bi'tibar apa? Bi'tibar al-isnad. Sehingga tidak ada masalah menggabungkan antara al-maqtu dengan al-muttasil. Baik. Nah, ini tambahan dari penjelasan apa yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Nah, summa qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala an-naw'us sadis. Nah, selanjutnya beliau akan menyebutkan taqsimul hadis bi'tibar man nusiba ilaihil kalam. Ya, pembagian hadis dari sudut pandang kepada siapa kalam dalam hadis tersebut dinisbatkan. Yang dimaksud dengan kalam di sini tentunya am, mencakup fiil, ya, mencakup apa? Mencakup fiil, yakni ucapan ataupun perbuatan yang disandarkan kepada pemilik kalam dalam pemilik hadis tersebut. Nah, al-hadis bi'tibar man nusiba ilaihil kalam terbagi menjadi tiga. Al-marfu' wa huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ala sabilil ijmal awalan. Al-marfu' ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mauquf ma udhifa ila as-sahabi, ya, wal maqtu' ma udhifa ila at-tabi'i faman dunahu, kepada tabi atau di bawah tabi berupa atba'ut tabi'in atau di bawahnya lagi. Taib, ini tiga jenis hadis bi'tibar man nusiba ilaihil kalam. Dan sebagian ahlul ilm ada yang menjadikan empat bi'tibar man nusiba ilaihil kalam dengan menambahkan hadisul qudsi. Al-hadis al-qudsi nisbatun ilal qudus, yakni Allah subhanahu wa ta'ala al-quddus, ya, Allah subhanahu wa ta'ala al-quddus. Maka hadis yang dinisbatkan kepada Allah berupa firman Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan hadis al-qudsi. Ya, sebagian ulama menambahkan taksim ini pada marfu, mauquf dan menambahkan kism ini pada al-marfu, mauquf dan maqtu. Nah, dan para ulama yang tidak memasukkan hadits qudsi dan hanya membagi hadis menjadi tiga, mauquf, marfu, mauquf dan maqtu bi'tibar man nusiba ilaihil kalam, mereka mengatakan bahwasanya hadits al-qudsi itu dikategorikan, digolongkan ke dalam hadis al-marfu. Ya, masuk dalam kategori hadis al-marfu. Ya, kenapa? Karena hadits qudsi adalah riwayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah taala, sehingga dari sudut pandang ini bisa dikatakan juga sebagai
ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Al-Qur'an dikatakan juga apa? Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Qur'an dikatakan juga qaul rasul. Padahal itu firman-Nya Allah taala tapi dinisbatkan kepada Ar-Rasul, yakni karena para sahabat mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadits qudsi walaupun lafaz dan maknanya ala khilafin fihi, tentunya ada khilaf dalam hadits qudsi apakah kalau maknanya jelas dari Allah Ta'ala, namun apakah lafaznya juga dari Allah Ta'ala? Sebagian ulama mengatakan lafaznya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sebagian lain mengatakan lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya maknanya dari Allah Ta'ala. Wa rajjaha katsir min masyayikhina al-awwal, ya, pendapat yang pertama bahwasanya hadits qudsi lafaznya juga dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kalau hadis tersebut sahih. Hadits qudsinya sahih. Ala kulli hal, tidak disebutkan hadits qudsi karena para ulama memandang bahwa hadits qudsi itu masuk dalam kategori marfu, yakni min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena para sahabat mendengarkan hadits qudsi tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa dikatakan itu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh beliau di sini rahimahullahu taala. Al-marfu' wa huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan minhu aw fi'lan anhu. Yaitu apa yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa sabda beliau atau perbuatan beliau. Di sini beliau tidak menyinggung masalah sifat beliau. Takrir beliau, persetujuan beliau dan juga sifat beliau. Takriran wa sifatan, qaulan minhu au fi'lan anhu au takriran minhu, ya. Au sifatuhu, ya, atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini 4 hal yang masuk dalam kategori al-marfu, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan beliau atau takrir beliau. Takrir yakni sukutuhu, diamnya beliau terhadap suatu perbuatan, suatu ucapan, ya, tanpa mengingkari, dan sifat, dan juga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sawa'un kana muttasilan aw munqati'an aw mursala, baik muttasil ataukah munqati atau mursal. Kenapa? Karena al-marfu ini jihanya, sudut pandangnya adalah al-matan, bukan sudut pandang sanad. Maka enggak dipandang sanadnya, mau muttasil, mau munqati, mau mursal. Yang jelas di ujung sanad itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah al-marfu'. Summa qala rahimahullah wa nafal khatibu ay yakuna mursala. Al-Khatib Al-Baghdadi memiliki pandangan yang berbeda, di mana beliau mengatakan betul marfu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dipersyaratkan yang menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah sahabat. Sahabat. Kapan tabi'i yang menisbatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan hadis marfu melainkan mursal. Karena itulah kata beliau, Al-Khatib menafikan hadis mursal, mengatakan hadis mursal itu Al-Khatib mengatakan hadis al-marfu itu tidak boleh mursal. Beliau menafikan hadis mursal dalam kategori al-marfu. Faqala, Al-Khatib berkata, huwa ma akhbara fihi as-sahabiyyu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang dikabarkan oleh sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahirnya Al-Khatib memandang bahwa hadis al-marfu itu nanti dikatakan marfu kalau disebutkan sahabatnya, sahabat yang menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat yang menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau bukan sahabat, misalnya Ibnu Sirin, seorang tabi'in, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau misalnya Qatadah mengatakan, ya, fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza, maka ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi ini bukan marfu. Kenapa? Karena yang menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tabi'in, Qatadah, Muhammad bin Sirin dan semacamnya. Dan ini disanggah oleh pendapat Al-Khatib ini disanggah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam An-Nukat. Kata beliau, wal haqqu khilafu dzalik. Yang benarnya, ya, pendapat selain pendapat Al-Khatib. Ini pendapat mayoritas ulama yang disebut oleh Ibnu Katsir. Balir raf'u kama qarrarnahu innama yundaru fihi ilal matni dunal isnad. Alhamdulillah. Ya, kata beliau,
bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ar-rafa sebagaimana yang telah kami tegaskan, telah kami jelaskan, itu mencakup adalah sudut pandang matan, bukan dari sudut pandang sanad. Maka dari pandang sanadnya. Hatta kita sekarang orang muasirin sekarang kita langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini muallaq tapi marfu'. Muallaq kita langsung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sanad. Ini muallaq. Tapi apa? Tapi marfu'. Nah, tapi marfu'. Baik. Ini jelas masalah hadis al-marfu. Dan hadis al-marfu terbagi menjadi dua, ada marfu tasrihan atau sarihan, al-marfu as-sarih, dan ada al-marfu al-hukmi, ya, atau al-marfu hukman. Ya, ada marfu dari yang sarih bahwa itu marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang secara lafzon, ya, secara lafzon dia mauquf ucapan sahabat tapi lahu hukmur rafa, hukumnya hukum marfu. Itu juga dikategorikan hadis marfu tapi marfu hukman, yakni lafaznya adalah lafaz sahabat tapi dihukumi marfu. Bagaimana bentuk-bentuk hadis marfu hukman, insyaallah akan datang beliau sebutkan setelah menyebutkan hadis al-maqtu'. Summa qala rahimahullahu taala an-naw'us sabi' al-mauquf. Qala rahimahullah wa mutlaquhu yakhtassu bis sahabi. Yani al-mauquf wa mutlaquhu, yani inda itlaq, ketika kata mauquf diitlaqkan, tidak diiringi dengan kait ataupun sifat ataupun qarina yang lain. Ketika dikatakan hadza hadisun mauquf titik mutlak, maka yakhtassu bis sahabi, itu diarahkan kepada sahabi, diarahkan kepada as-sahabi. Was sahabi kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam wa in takhallalat riddatun fil asah. Bahwa sahabi adalah semua orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau, ya, yakni dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, beriman. Ya. Kemudian meninggal di atas keimanan tersebut, keislaman tersebut, walaupun dia pernah murtad di antaranya, maka ini masuk dalam kategori, ya, sahabat. Dan sayati, ya, di akhir-akhir kitab ini akan disebutkan pembahasan khusus berkenaan dengan sahabat. 6. Dikatakan di sini wa mutlaquhu yakhtassu bis sahabi. Kata mauquf ketika diitlaqkan itu diarahkan kepada sahabi. Apanya sahabat yang dikatakan mauquf? Kata para ulama, qauluhu wa fi'luhu. Bis sahabi qauluhu wa fi'luhu. Yang dikategorikan dalam hadis al-mauquf adalah ucapan dan perbuatan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Adapun sifat tidak. Ya. Dari kategorikan dalam pembahasan al-mauquf. Bagaimana dengan takrir sahabat? Bagaimana dengan persetujuan sahabat ketika sahabat melihat suatu perbuatan, mendengar suatu ucapan kemudian mereka diamkan? Apakah takrirnya sahabat juga masuk dalam kategori ini? Dalam kategori al-mauquf? Ya. Apakah takrirnya sahabat masuk dalam kategori al-mauquf atau tidak? 6. As-sahih, takrirnya sahabat tidak masuk dalam pembahasan ini, ya. Dan takrirnya sahabat juga tidak dibahas dalam pembahasan usul. Yang dibahas hanyalah qaulus sahabi, ucapan sahabat, ataukah fi'luhu, atau perbuatan sahabat. Adapun takrir sahabi, maka ini tidak dibahas karena bukan hujjah sama sekali takrirnya sahabi, ya, dan juga tidak masuk dalam pembahasan al-mauquf. Berbeda dengan takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? An-nabiyyu, ya, la yahillu lahu ay yuqirra yani al-munkar. Tidak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada uzur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyetujui atau membiarkan kemungkaran. Kenapa? Karena Allah Taala sudah menjamin, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga kamu dari dari manusia. Maksudnya kalau ada yang ingin berbuat jahat kepadamu, Allah akan melindungimu. Maka tidak ada alasan uzur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Berbeda dengan sahabat. Ketika sahabat melihat suatu perbuatan,
atau mereka mendengar suatu ucapan lantas tidak mengingkarinya, maka itu tidak dikatakan secara otomatis berarti ini takrir sahabat. Takrir apa? Sahabat, yani sahabat menyetujuinya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena ketika sahabat mendiamkan sesuatu, ada beberapa ihtimal. Ya, oke lah, dia ada ihtimal bahwa sahabat setuju dengannya, betul. Tapi ada juga ihtimal lain yang tidak kalah kuatnya. Ya, wa dalil idza tafarraqa fihi al-ihtimal batala bihi al-istidlal. Dan suatu dalil kalau dia ada beberapa kemungkinan yang kuat padanya, maka tidak boleh berdalil dengannya. Di antara ihtimal tersebut adalah karena sahabat tidak punya ilmu tentang masalah itu. Jadi kadang sahabat mendiamkan suatu perbuatan bukan karena setuju, tapi karena ya beliau sahabat tertentu itu tidak punya ilmu tentang itu, dan dia meyakini sahabat yang melakukannya punya ilmu tentang itu, sehingga dia pun tidak mengingkari karena tahu dia tidak punya ilmu tentang masalah itu, tidak punya ilmu untuk mengingkari. Kemudian alasan yang kedua, terkadang para sahabat tidak mengingkari untuk maslahat. Untuk apa? Maslahat. Nah, untuk menjaga persatuan atau yang semacamnya, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau mengingkari tetap sholat di belakang Utsman bin Affan dengan itmam, ya, padahal saat itu lagi haji sedang safar, ya. Namun pendapat beliau tidak seperti itu, ya. Dan ketika ditanyakan kenapa beliau tidak ingkari, kata beliau, ya bunai al khilafu syarr. Nah, dan ada beberapa contoh yang semacam ini di mana sahabat meninggalkan pengingkaran karena khauf al fitnah, sebagaimana kadang pada fitnah penguasa. Kemudian alasan yang ketiga, terkadang sahabat mendiamkan karena menunggu atau ya ingin meminta saran kepada sahabat yang lebih berilmu, sebagaimana yang warid dalam riwayat dalam Sunan Ad-Darimi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, ketika beliau melihat orang yang berzikir berjamaah di masjid itu, ya. Beliau lihat tapi beliau tidak ingkari, ya, melainkan dikembalikan. Beliau sendiri sebenarnya tidak setuju dengan itu, tapi beliau tidak ingkari. Kenapa? Ya, beliau datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat yang lebih berilmu, untuk minta mempertanyakan hal tersebut dan meminta sarannya. Nah, ini beberapa ihtimal ketika sahabat tidak mengingkari suatu perbuatan, tidak menunjukkan bahwa sahabat itu setuju dengan perbuatan tersebut. Baik. Maka takrirus sahabi ini tidak masuk dalam pembahasan ini. Qala rahimahullah wa la yusta'malu fi man dunahu illa muqayyada. Ya, ini tadi. Apakah boleh kata mauquf? Jadi mauquf indal itlaq itu sahabat yang dimaksudkan. Nah, apakah boleh menggunakan al-mauquf untuk tabi'in atau atba'ut tabi'in? Kata beliau tidak boleh menggunakan lafaz al-mauquf tidak boleh digunakan untuk orang-orang di bawahnya sahabat illa muqayyada, kecuali kalau ditakkid, disebutkan siapa tabi'innya atau siapa tabi'ut tabi'innya. Misalnya dikatakan hadzal kalam marwiyun an Malik mauqufan atau mauqufan an Malik. Ya, ini mauquf terhadap Imam Malik. Ya, padahal beliau atba'ut tabi'in. Atau hadza al-hadis, ya, hadza al-kalam, ya, atau hadza al-hadis mauqufun ala Qatadah. Ya, mauquf terhadap Qatadah seorang tabi'in. Ya. Atau mauquf ala Muhammad ibn al-Munkadir tabi'in. Maka boleh saja menggunakan mauquf untuk tabi'in atau famandunahu, tapi dengan catatan ditakkid, disebutkan siapa nama tabi'in tersebut. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa qad yakunu isnaduhu muttasilan ghaira muttasil. 6. Dan terkadang atau bisa jadi hadis al-mauquf ini sanadnya muttasil dan bisa juga ghair muttasil. Ya, sama seperti tadi marfu. Kenapa? Karena al-mauquf itu jihanya, iktibarnya adalah al-matan, bukan as-sanad. Maka yang penting di ujung sanad itu adalah sahabat, maka itu adalah mauquf, baik dengan sanad yang bersambung maupun tanpa sanad sekalipun. Dan ini berbeda atau menyelisih dalam hal ini Al-Hakim rahimahullahu taala, di mana beliau mempersyaratkan apa yang dipersyaratkan oleh Al-Khatib sebelumnya, ya, bahwa untuk hadis mauquf tidak boleh mursal dan tidak boleh mu'dhal. Ya, ini tidak boleh
munqati, harus bersambung sanadnya. Jadi al-mauquf itu ya adalah apa yang disandarkan kepada sahabat dengan sanad yang bersambung. Ya, ini kata Al-Hakim rahimahullahu taala yang kemudian dikritik oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, wa huwa syartun lam yuwafiqhu alaihi ahad. Wa huwa syartun lam yuwafiqhu alaihi ahad. Tidak ada seorang pun yang setuju dengan Al-Hakim pada persyaratan yang beliau sebutkan. Tsumma qala rahimahullahu taala wa azahu wa huwa alladhi yusammihi katsirun minal fuqaha'i wal muhadditsina aidha asaran wa azahu ibn as-salahi ila al-khurasaniyin innahum yusammawna al-mawqufa asara. Masalah berikutnya, kata beliau, sebagian ulama atau banyak fuqaha dan muhaddisin menamakan hadis mauquf ini dengan al-asar, dengan asar, sebagaimana Ibnu Shalah menisbatkan pendapat ini kepada al-khurasaniyin, ya, di mana mereka menamakan hadis yang datang dari sahabat itu asar. Qala, Ibnu Shalah berkata, wa balaghana an Abil Qasim al-Furani, sampai kepada kami ucapan Abul Qasim al-Furani rahimahullahu taala, ya, al-Furani nisbat kepada kakeknya di atas, Furan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau seorang Syafi'i wal mazhab, annahu qala, beliau berkata, al-khabaru ma kana ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal atharu ma kana 'anis sahabati. Kata beliau, al-khabar itu apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan al-athar apa yang dinisbatkan kepada sahabat. Taib, ini salah satu istilah, ya, makna istilah untuk al-khabar dan al-athar. Wa illa, nah, para ulama dalam hal ini, dalam masalah al-khabar, ya, mereka ada beberapa pendapat ya dalam masalah ini, dalam definisi khabar apa, kemudian al-hadis apa, kemudian al-asar apa, ya. Secara umum kadang satu dengan yang lainnya diitlaqkan satu sama lain. Al-khabar itu mencakup hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, asar juga kadang bisa diitlaqkan, kadang diitlaqkan untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diitlaqkan untuk apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah warid penisbatan, ya, oleh sebagian ulama, ya, pada nama mereka dikatakan al-athari, yakni yang bergelut dengan al-athar. Yang dimaksud dengan athar di sini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini itlaq ba'dhiha min ba'dhiha li ba'd, ini termasuk hal-hal yang la masyahah fil istilah. Namun ini ada pendapat yang membedakannya dan tetap diarahkan kepada apa yang disebutkan atau dinisbatkan kepada sahibul qaul. Kata beliau, Abul Qasim al-Furani membedakan antara khabar dengan asar, bahwa khabar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara al-asar dari as-sahabah. 6. Tsumma qala rahimahullahu taala, qultu, kata Ibnu Katsir, wa min hadza yusammi atau yusammi wa min hadza yusammi katsirun minal ulama'i al-kitab al-jami' li hadza wa hadza bis-sunani wal athar. Dari sudut pandang inilah, yakni dari sudut pandang apa? Wa min hadza, yakni dari sudut pandang pendapatnya Al-Furani yang membedakan antara al-hadis dengan al-athar, ya, al-khabar ataukah al-hadis ataukah as-sunan. Ini tiga penamaan untuk Nabi untuk apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-khabar ataukah al-hadis ataukah as-sunan. Sementara al-athar itu untuk sahabat. Nah, dari sudut pandang istilah inilah banyak ulama menamakan kitab hadis yang menghimpun antara ini dan itu, yakni al-lihada wa hadza, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mauquf dari sahabat, ya. Mereka menamakannya bi as-sunan wal athar. Sunan untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-athar untuk ucapan sahabat yang mauqufat, ya. Ka kitabai as-sunan wal athar lil Tahawi wal Baihaqi wa ghairihima. Sebagaimana kitab
As-Sunan wal Athar karya Tahawi dan Al-Baihaqi. Naam, Al-Baihaqi dan selainnya, wallahu a'lam. Naam, disebutkan di bawah dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala atau Syekh Albani ya rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwasanya penyebutan kitab At-Tahawi sebagai contoh dalam hal ini keliru. Kenapa? Karena Syarah Ma'anil Athar, demikian pula kitabnya At-Tahawi yang lain Syarah Mushkilul Athar, yang beliau maksudkan hanyalah hadis mauquf saja. Hadis marfu saja, bukan hadis mauquf. Maka menjadikan contoh syarah Ma'anil Athar dan Mushkilul Athar, ya, untuk yang berjalan di atas istilah tadi, pembedaan antara Sunan wal Athar, ini keliru. Kata beliau, karena At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar dan Mushkilul Athar itu mengkhususkan hanya hadis-hadis marfu saja. Ya, kemudian Syekh Ali Hasan menyebutkan di bawah, amma Mushkilul Athar, na'am. Adapun Mushkilul Athar, iya betul, khusus untuk hadis-hadis marfu saja. Wa amma Syarah Ma'anil Athar fa innahu mustamilun alal marfu'i wal mauqufi aidan. Naam. Maka contoh yang paling tepat dalam hal ini selain dari kitabnya Al-Baihaqi Ma'rifah As-Sunan wal Athar, ini karyanya Al-Baihaqi Ma'rifah As-Sunan wal Athar, ya. Contoh yang kedua adalah Syarah Ma'ani Al-Athar karya At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan ini dua kitab yang menghimpun al-marfu'at dan al-mauqufat. Nah, dan ada kitab-kitab khusus yang menghimpun al-mauqufat saja, seperti atau sebagian besarnya, seperti kitab Musannaf Abdul Razzaq atau Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya, Musannaf Abdul Razzaq atau Musannaf Ibnu Abi Syaibah ini menghimpun al-mauqufat, ya, al-mauqufat dan al-maqtu'at. 6. Ini selesai pembahasan hadis al-mauquf. ثم قال رحمه الله تعالى النوع الثامن المقطوع. قال رحمه الله تعالى وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا. Ya, kata beliau al-mauquf, al-maqtu' adalah yang dimauquf kepada tabi'in, yakni ma udhifa ila tabi'in qaulan aw fi'lan. Ya. Man huwa tabi'i? At-tabi'i man laqiya as-sahabi. Ya, man laqiya as-sahabi wa mata 'alal Islam. Ya. Man laqiya as-sahabi wa mata 'alal Islam. Ini ta'rif tabi'in. Orang yang berjumpa dengan sahabat dan meninggal di atas keislaman. Orang yang berjumpa dengan sahabat dan meninggal di atas keislaman. Wala yushtaratul Islam inda liqa'ihi as-sahabi. Tidak dipersyaratkan keislaman ketika dia berjumpa dengan sahabat. Semisal ada seorang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan dia kafir. Dalam keadaan dia kafir, dia berjumpa dengan sahabat. Kemudian sahabat meninggal, yang dia lihat itu sahabat meninggal seluruhnya. Kemudian dia masuk Islam belakangan, maka dia, ya, syah untuk dikatakan seorang tabi'in. Kenapa? Karena tidak dipersyaratkan Islam ketika dia melihat sahabat. Intinya adalah dia meninggal di atas al-Islam. Berbeda dengan sahabat tadi, dipersyaratkan Islam ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada perbedaan antara keduanya. Ada perbedaan derajat antara martabat sahabat dengan apa? Tabi'in. Ya. Martabat sahabat ini fihi syarafun, fihi tazkiyah, fihi ta'dil, maka dipersyaratkan padanya al-Islam. Ya, berbeda dengan tabi'in. Taib. Wasayati insyaallah bayan at-tabi'in. Wa huwa ghairul munqati. Kata beliau, dan al-maqtu' beda dengan munqati. Jangan sampai ada menyamakan hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara makna lugawinya sama. Maqtu' terputus, munqati' terputus. Oh, berarti maqtu' munqati. Tidak sama. Ya, tidak sama. Kata beliau wa huwa ghairul munqati. Walaupun demikian, wa qad waqa'a fi ibarati Syafi'i wa Tabarani
itlaqul maqtu'i ala munqati'il isnadi ghairil mausul. Ya. Walaupun demikian, ditemukan dalam ungkapan Asy-Syafi'i dan At-Tabrani, mereka menggunakan kata maqtu' untuk munqati' yang sanadnya terputus dan tidak bersambung. Ini ada istilah, ini istilahun khas. Ya, disebutkan merupakan ibarat Asy-Syafi'i dan At-Tabrani bahwa keduanya menggunakan maqtu' bermakna munqati'. Nah, sedikit kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya, yakni tadi di pembahasan al-muttasil kita katakan tidak ada masalah menggabungkan antara al-muttasil dengan al-maqtu'. Walaupun secara makna terdapat tanafur, tapi di sini jihanya mufakkah. Ini jihanya terpisah. Muttasil maqtu' atau al-maqtu' al-muttasil. Al-maqtu' itu untuk matan, al-muttasil untuk sanad. Tidak ada masalah. Kita katakan tadi di penjelasan al-muttasil. Cuman kita dengan mengetahui masalah ini bahwa ada sebagian ulama yang mengitlaqkan maqtu' untuk munqati, kita katakan bahwasanya kalau begitu, ya, di pembahasan muttasil tadi, kalau begitu tidak ada masalah mengitlaqkan atau mengitlaqkan muttasil untuk al-maqtu', ya, muttasil untuk al-maqtu', ya, kecuali bagi para ulama yang menggunakan al-maqtu' untuk al-munqati'. 6. Ya, afwan, terputus ya. Sebentar. Menit lagi. Baik. Atau kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah taala ada iskal sedikit. Insyaallah taala nuwasil yani fil usbu' al-qadim biidznillah taala. Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.